Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Usma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknik sampling. Teknik sampling dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikutlah beberapa contoh penerapan teknik sampling: penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Ada berbagai macam teknik sampling yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan teknik sampling yang tepat tergantung pada tujuan pengambilan sampel, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa teknik sampling yang umum digunakan. Ada sampling acak, yaitu teknik sampling yang paling sederhana, dengan memilih sampel secara acak dari populasi. Sampling sistematis, teknik sampling yang memilih sampel secara sistematis dari populasi. Sampling stratifikasi. Sampling stratifikasi adalah teknik sampling yang membagi populasi menjadi beberapa strata. Sampling cluster. Sampling yang membagi populasi menjadi beberapa cluster. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk mendapatkan gambar yang akurat tentang populasi. Definisi teknik sampling. Teknik sampling adalah proses pengambilan sampel dari populasi untuk mewakili populasi tersebut. Sampel yang diambil harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi tersebut. Teknik sampling dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teknik sampling. Penelitian dapat digunakan oleh peneliti untuk mempelajari karakteristik dari suatu populasi. Survei dapat digunakan oleh lembaga survei untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Pengambilan keputusan dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan seperti keputusan tentang produk baru, keputusan tentang strategi pemasaran, atau keputusan tentang lokasi pabrik. Tujuan teknik sampling. Tujuan teknik sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi dan sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi tersebut. Berikutlah beberapa tujuan teknik sampling secara lebih rinci. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang populasi, teknik sampling memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang populasi tanpa harus mengukur semua elemen dari populasi tersebut. Untuk menguji hipotesis, dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang karakteristik populasi. Misalnya kita dapat menggunakan teknik sampling untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi, proporsi populasi, atau varians populasi. Untuk membuat keputusan, teknik sampling dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang populasi. Misalnya kita dapat menggunakan teknik sampling untuk memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru, apakah akan membuka pabrik baru, atau apakah akan mengadakan kampanye pemasaran baru. Kesimpulannya, teknik sampling adalah proses pengambilan sampel dari populasi untuk mewakili populasi tersebut. Sampel yang diambil harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi sehingga dapat memberikan gambar yang akurat tentang populasi tersebut. Ada berbagai macam teknik sampling yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan teknik sampling yang tepat tergantung pada tujuan pengambilan sampel, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan teknik sampling adalah untuk mendapatkan gambar yang akurat tentang populasi, untuk menguji hipotesis, dan untuk membuat keputusan. Teknik sampling dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang populasi. Teknik sampling yang tepat akan tergantung pada tujuan pengambilan sampel, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.